Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para sesepuh, orang tua kita semua, ketua dan segenap pengurus Masjid Salam Baitul Salam, lupa Ustaz Ruslan Abdul Ghani, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin, hadirat, para jemaah, mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan, dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah. Rasanya sebulan itu pecah setengah tahun. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah sayang kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan dunia, alam barzakh, insyaallah sampai alam akhirat nanti. Malam hari ini kita bahas, karena beberapa kali bertemu, mengenai masbuk. Masbuk ngejar imam. Imam sujud, dia cepat takbir, cepat ini rukuk, iktidal, langsung ngejar, akhirnya ketemu juga. Padahal tidak macam itu masbuk. Masbuk itu orang yang ketinggalan mengikuti imam. Boleh jadi dia mendapatkan rakaat, boleh jadi dia ketinggalan mendapatkan rakaat. Ada dua pendapat para ulama mengenai seorang masbuk yang mendapatkan rakaat atau ketinggalan rakaat. Pendapat yang pertama, kalau dia tertinggal baca surah Al-Fatihah, malam yaral qiraah khalfal imam. Jadi ketika dia masuk berjamaah, meloi imam habis baca surah nak rukuk, maka dia ketika melok masuk, dia dah sempat baca Al-Fatihah, maka pendapat pertama dia kurang dari rakaat imam. Pendapat yang kedua, kalau seandainya dia mendapatkan imam rukuk, kemudian dia pun rukuk, maka dia mendapatkan rakaat. Sebagaimana hadis dari Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadakumus shalah wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'a." Kata Nabi, apabila salah seorang dari kamu datang ketika orang sedang sholat dan kami pada waktu itu sedang sujud, kata Nabi, maka meloklah sujud. Jadi kalau kita masuk ke masjid, imam dengan jemaah lainlah sujud, maka kita melok juga sujud. Tapi niat dulu, salli fardhu maghribi salah kaji adaan, kamu melihat Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, baru langsung sujud. Allahu Akbar, langsung melok imam sujud. Jangan nunggu imam tegak. Kaget bilang tegak kan? Nunggu dulu imam tegak baru mulai. Jadi kalau kita masuk, imamnya sedang sujud, langsung melok sujud. Imamnya duduk di antara dua sujud. Ketika kita masuk berjamaah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung duduk di antara dua sujud. Jadi melok gawe imam. Jangan ngejar. Kalau kita juga. Jadi kalau masbuk itu seperti itu, melok imam. Jangan diulangi sesuatu, artinya jangan kita ngejar, akhirnya ketemu. Waman adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Barang siapa mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan rakaat. Jadi pendapat kedua ini, batasan masbuk mendapatkan rakaat itu ketika imam rukuk, dia melok rukuk secara tumaninah, maka dia mendapatkan rakaat. Kalau itu rakaat pertama, artinya dia tidak ketinggalan dapat rakaat pertama. Kalau itu di rakaat
posisinya kurang 1 rakaat. Jadi batasannya rukuk. Rukuknya bagaimana rukuknya secara tumakninah. Kalau rukuk tidak tumakninah tidak dapat. Imam rukuk, kita baru masuk usulli pada lagi. Allahu Akbar. Nah, kita baru nak rukuk, imam lain tidak. Kita baru nak rukuk, maka tidak mendapatkan rakaat. Itu ada 2 pendapat mengenai masbuk. Jadi walaupun kita terlambat, usahakan tetap kita dapat melok berjamaah. Jadi kalau seandainya kita masuk ke masjid, imam lah duduk tahiyat akhir, maka melok berjamaah. Jangan no, dah habis dah, main bebean belah. Sayang, melok tetap. Jadi tetap kita melok imam, kemudian kita takbiratul ihram, kemudian langsung duduk tahiyat. Walaupun baru duduk, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita baru nak tahiyat, tapi kita sudah mendapatkan fadilah berjamaah. Tetaplah melok berjamaah. Bagaimana posisi kita ketika imam tadi duduk tahiyat akhir, kita baru masuk melok berjamaah? Maka posisi kita ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat Imam Syafi'i langsung beliau nukil di dalam kitab Al-Um, kalau imamnya duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat awal. Misalnya imam tadi jemaah yang lain tahiyat akhir, kita masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat awal. Baru duduk at-tahiyatul ula, imam dah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam tadi assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua baru kita berdiri. Allahu Akbar. Belum dapat 1 rakaat pun kita ni. Tapi kita sudah dapat pahala berjamaah. Kalau maghrib 3 lagi. Kalau isya 4 rakaat lagi bagi. Jadi duduk imam tahiyat akhir, kita duduk tahiyat awal. Itu dalam pendapat Imam Syafi'i dinukil dalam kitab Al-Um. Kalau pendapat yang kedua, duduknya imam tahiyat akhir, makmum juga tahiyat akhir, karena sama dengan imam. Pendapat yang ketiga, mirip. Kalau imamnya tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Kalau imamnya tahiyat akhir duduknya. Jadi boleh tau. Tapi kalau nak pendapat Imam Syafi'i, duduk tahiyat awal walaupun imam tahiyat akhir. Ngapa tidak tahiyat akhir? Takutnya imam salam, kita melok salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melok salam, aku ni belum sama sekali dapat. Batal soalnya habis, maka dia harus ulang lagi solat baru. 1 rakaat pun belum boleh, salam. Tutup. Jadi Imam Syafi'i duduk tahiyat awal. Jadi nandoga kaget setelah imam salam, kita berdiri. Jadi boleh kalau ada ini kaget ini Ustaz, boleh. Ada pendapat Imam Bakar Rafi'ah. Kemudian kalau berdua, hanya berdua. Kaget kalau kita berdua. Ini sholat, misalnya kita nak berjamaah sama dia. Nandoinya ini sebelum takbiratul ihram kita atau sesudah? Karena ada viral video, ada ustaz takbiratul ihram dulu baru nepuk. Nah kalau pemahaman kita, namanya berbeda itu, tak apa. Kalau pemahaman kita tepuk dulu baru takbiratul ihram. Nandoi dulu, nah kita belok. Karena dia kan belum. Jadi kalau seandainya beliau ini sholat sunnah, dia dah ngajak kita. Tandoinya. Atau tandoi ke pojok atau ke bawah. Kalau tadi sini macam ni. Boleh belok. Kalau dah ngajak dia. Berarti dia dah ngajak ini. Tak usah belok. Ya. Jadi tepuk dulu. Baru siap-siap. Kalau dia sholat wajib,
Jangan ditandai terus diam ke baik. Kita baru Allahu Akbar. Kita sudah berjamaah. Dengan ini. Kalau kita tandai, kita sudah sunat. Dia masih lain belok, sudah diam ke baik. Dosa apa? Sudah sunat oi, dosa lah belok ke baik. Dosa lah diam ke baik. Ya, dong ni dah berhenti, melok baik dia. Jadi salah solatnya sah. Ini solat wajib, ini solat sunat, tapi tak sah jemaahnya kalau lain solat. Tandai. Nah, pas kita berdua solat, ada masuk lagi sikok lagi masuk. Masuk sikok lagi, posisinya di mana? Di belakang ini. Nah, yang di belakang imam. Nepuk sini. Dah usah nepuk imam. Ya, nepuk yang di sini. Jadi menunjuk tahu ada jemaah lagi, kita mundur ke belakang sejajar dengan dia. Dah, kalau ada yang masuk lagi, tak usah sepuk lagi, langsung bayar isi. Ya. Kalau banyak ramai, tak usah nepuk salah satu jemaah atau imam. Tak usah, langsung bayar, karena kita jemaahnya sudah tersusun. Jadi kalau kita ini di sini, posisinya yang kedua di sini. Ada juga yang tak ngerti, dia tak ada mundur. Terus dia. Ya sudah, tak usah ditarik ke. Jadi kalau seandainya dengan dua dia memang berjamaah juga, kita mundur. Sejajar ini. Sudah, terus salatnya. Tahu dia? Ya, nambah lagi yang mana posisinya? Paling kanan. Sop yang paling baik itu depan, paling kanan. Lah penuh kanan, baru kiri. Terus belakang. Kami itu. Terima kasih. Kemudian ketika tadi ada yang masuk, otomatis kita jadi imam. Ubah niat tak kita, karena kita tadi solatnya lewean, tidak perlu ubah niat. Maka otomatis ketika ada jemaah yang melok berjamaah, kita sudah jadi imam. Selesai. Kemudian kalau seandainya jemaah ini habis, nah yang masbuk tadi dia berdiri, Allahu Akbar, nambahi satu rakaat, dia kurang bisa. Maka ketika ada yang masuk nak melok berjamaah, boleh tak dengan yang masbuk ketinggalan yang masih solat? Boleh. Melok berjamaah sama dia. Tandai kita di belakang dia. Atau kalau jemaahnya banyak, boleh muat jemaah baru. Imam baru, jemaahnya baru. Tapi habis ke dulu imam di sini. Jangan imam di sini belum habis, muat jemaah lagi di situ, jangan. Jadi habis ke dulu, kalau masih imamnya ada, melok berjamaah. Habis, misalnya ada yang sholat lewean, masih dia nambah rakaatnya, boleh melok berjamaah sama dia. Atau kalau kita di mall, di suatu tempat musola yang kecil penuh, kita tadi nunggu. Habis selesai mereka, maka boleh buat jemaah baru, imam baru, jemaah baru. Kemudian kalau kita jadi imam, maka kalau sholat zuhur, sholat asar, maka takbirnya agak besar sedikit. Seperti tadi kita kan dewean. Nah kalau ada yang masuk, kuat sedikit. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita ada jemaah di belakang. Kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bacaannya besar sedikit. Karena ada jemaah di belakang. Kemudian, nah ini juga penting juga. Kalau seandainya kita tadi sedang sholat, ada wong masuk, berjalan, rupanya nak marahi imam. Kejadian beberapa waktu yang lalu, yang muja imam, yang apa imam, yang ojo imam kan. Nah kita makmum yang
di belakang imam, batal ke salat kita. Lindungi imam. Jangan kita jimai baik, mati imam. Nah, itu masuk, ada masuk. Stoplah di sini. Nah, stoplah. Kira-kira dia ini sekarang lah. Jangan kita ada tak asal batal. Mati imam itu janji. Jadi stoplah. Batal ke dalam apa? Agak ulang lagi salat. Lindungi imam kita. Ya namanya apalagi orang yang dipegang jalan itu. Was-was kalau subuh-subuh itu. Dia orang masuk, tidak tahu kita masuk. Tidak tahu apa orang bilo, apa Allah alam. Jelas kalau ditangkap jadi gila dia. Jadi batal ke salat kita. Stop, tahan. Nak apa dia? Kalau sedang berjamaah, imam sedang terajam ini. Kemudian imam jangan usahakan sebagaimana hadis Nabi, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Kalau jadi imam, ringan ke salat kita. Jangan macam surah yang panjang-panjangnya. Karena ada orang tua, ada orang lemah, ada orang punya hajat, tinggal ke jojok, hidup ke kompol, lupa. Jadi ringan ke. Kemudian begitu juga waktu berdoa, ada usaha panjang, ya, segala banyak masuk. Lepas ada kesel sudah, masuk lagi, belum lagi, nak lagi, makanya masuk. Jadi lihat penting singkat-singkat baik. Kalau kita jadi imam, begitu juga kalau kita jadi makmum, bacaan kita, takbir kita jangan lebih besar daripada imam. Allahu Akbar imam, kita jangan Allahu Akbar. Nganggu imam, nganggu orang sebelah kanan kiri kita. Hal besar dia imam ini. Jadi cukup kita baik yang dengar ya Allah. Begitu juga bacaan kita. Imam baca surah atau imam baca Al-Fatihah, kita baca doa kita. Jangan besar niat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Jadi cukuplah kita dengarnya. Begitu juga baca Al-Fatihah. Waktu duduk di antara dua sujud. Tapi tak boleh juga dibaca di dalam hati. Di dalam hati itu. Jadi dirapaskan. Bergerak-gerak. Nabi itu bebelnya kedengaran suara yang ada jelas dengarnya sahabat. Tapi artinya Nabi itu membaca bacaan di dalam salat. Masuk juga di waktu salat asar, salat zuhur yang bacaannya sir, artinya dibaca bukan di dalam hati. Kemudian makmum itu Bapak Ibu adik-adik, dahulu ke imam, jangan marengi, jangan mendahului imam. Jadi imam misalnya takbiratul ihram, Allah, kita belum kaget, Allahu Akbar. Nah baru kita Allahu Akbar. Imam rukuk, Allah, kita kaget, Allahu Akbar. Nah rukuk imam, baru kita. Imam sujud, Allah, kita kaget, mantap dulu. Allahu Akbar. Nah baru kita. Jangan imam Allah, kita Allah juga. Itu marangi. Apalagi mendahului imam dilarang. Sebab hari kiamat nanti orang yang mendahului imam itu dibangkitkan oleh Allah, wajahnya mukanya seperti keledai. Keledai atau kedelai? Keledai. Jadi tidak boleh mendahului imam. Habis kedahului imam. Kata Nabi, idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, baru kita takbir. Imam takbirnya, imam ini Bapak Ibu ada bermacam-macam. Ada yang lebih utama itu kalau kita jadi imam, takbir dan gerakan sama.
misalnya imam takbir dulu baru bergerak. Ada. Allahu Akbar, baru dia bergerak. Sami Allahu liman hamidah, baru bergerak dia. Ada imam itu bergerak dulu baru takbir. Ini dari saja. Allahu Akbar. Ini dia bergerak dulu baru takbir. Yang afdal itu antara gerakan dengan takbir sama. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita imam habis hamidah Allahu Akbar, artinya dia sudah berpindah, maka baru kita. Jadi kalau yang takbir dulu baru bergerak, itu ini pajak didahului jemaah. Satu, lambat pula takbir dulu. Allahu Akbar. Baru nak tegak. Makmum dengan Allahu Akbar otomatis satu tegak. Rupanya imam belum bergerak. Jadi takbir dengan gerakan sama. Jadi kita makmum ketika imam Allah, kita kaget masih sujud. Allahu Akbar. Nah baru kita mendahului imam itu. Misalnya imam nak rukuk, baca surah imam habis, kita tadi lepas ke tangan, nak siap rukuk, itu sudah mendahului imam. Jadi posisi kita masih bersedekap, imam dah rukuk, baru kita Allahu Akbar. Jadi itu kalau kita berjamaah. Sampai di sini mungkin ada yang nak kita bahas dalam salat berjamaah ini. Mas Bu, kami mempersilakan. Ya. Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang menarik ya, kita maklumi. Ini Ustaz yang mau bertanyakan, kita masuk. Pada waktu kita masuk tadi, imam sujud. Ya. Nah, pada waktu kita ikut begitu berdiri, bacaan Fatihah dan seterusnya, kita tidak resep. Ya. Dengan bacaan yang tadi, apa kita tetap masuk, apa kita putus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita masbuk, kalau imam sujud, pas imam berdiri baca surah Al-Fatihah khususnya, banyaklah salah dari benernya. Banyaklah salah. Artinya salah-salah imam jadi. Maka ketika imam baca Al-Fatihahnya salah-salah, banyaklah salah dari benernya, kita boleh munfarid, berpisah dari imam. Berpisah dari imam artinya kita keluar dari jemaah, berniat keluar dari jemaah. Tapi sholatnya tetap bersama-sama dia, tapi tidak berjamaah. Karena imam tadi Al-Fatihahnya salah-salah kalau cuma surahnya baik yang salah, kalau surahnya itu baik hukumnya sunnah hayat, maka terus tidak usah keluar jamaah. Jadi itu namanya munfarid, berpisah dari imam. Berpisah dari imam itu pertama, kalau kita tahu imam itu imam pasif. Pas kita melok lah masuk sholat, pas dengar suaranya, imam yang galak ngadu ayam. Nah, jadi kita ngadu ayam dia kemarin. Berjudi pula. Jadi imam kita berpisah dari dia. Karena pada sah sholat kita, melok imam yang pasif. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita lah masuk, tahu-tahu imam di belakang yang disewek yang banyak darah. Nah, darah lalu imam ini. Artinya dia menajis. Maka kita keluar berjamaah dari dia. Karena apa? Karena imam tak sah solatnya. Itu menyebabkan kita munfarid. Berpisah dari imam itu boleh jadi kita tidak meloknya berjamaah sama dia,
boleh jadi kita melok sholat bersama-sama tapi tidak berniat berjamaah sama dia. Nah, jangan timbul kefitnah, apa ujung. Kalau dia imam ini dia pasti tidak kalah, pasti berlari dia. Nah, jadi kita tetap bersama-sama tapi tidak berniat berjamaah sama dia. Jadi kalau kita bacaan salah-salah tadi, yo belajar, yo jangan maksa diri. Belajar mana yang benar, mana yang salah. Ada yang koreksi, terima kasih, jangan mengajak. Ini benar, dia mengajak, mati, tak kata kecil lagi. Padahal kita terima kasih kalau ada yang benari. Oh terima kasih. Biar kita baik bacaannya. Jadi begitu, balik sama-sama. Ya. 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 Andai kata nih, Ustaz. Ya. Ya. Imamnya sudah rakaat yang kedua, sudah berfajr tahiyat. Itu datang tadi melok tahiyat juga. Iya. Iya. Tapi kita juga kali tahiyat juga. Iya. Sholat maghrib itu baca 4 tahiyat gitu. Baca melok 4 tahiyat. Kita masuk misalnya imam tahiyat awal. Ya, kita masuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung melok tahiyat awal. Sudah tahiyat awal, imam tegak. Kita juga tegak. Kita tegak ini baru 1 rakaat. Rakaat pertama ini. Imam rakaat ketiga. Cukup, ini dal, ini sujud, kemudian imam tahiyat akhir. Kita melok tahiyat juga, 2 kali tahiyat. Tapi baru rakaat pertama ini. Belum rakaat kedua, baru rakaat pertama. Imam salat, kita juga Allahu Akbar. Baru rakaat kedua ini kita. Rakaat kedua ini tahiyat awal. Nah 3 kali tahiyat. Ini rakaat kedua, tahiyat awal. Pas kita berdiri lagi, tegak lagi. Ini rakaat ketiga. Rakaat ketiga ini terakhir kita tahiyat akhir. Artinya 4 kali tahiyat kita belok. Kalau masuk. Tapi tetap dapat pahala berjamaah. Itu aja, Pak. Ya. Baik, lanjutnya. Munfarid. Munfarid itu bisa dilakukan setelah kita mengikuti jamaah atau sewaktu kita masuk ke masjid, kita lihat ada suatu sudah mau mulai jamaah, kita lihat imamnya kok kurang banyak salahnya gitu kan. Ya. Fatihah. Ya. Munfarid itu bisa diniatkan di awal. Cara niatnya gimana? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita jemaah satu makmum, otomatis kan makmumnya hanya di belakang. Ya. Satu, jarak nggak begitu jauh. Tiba-tiba ada seorang wanita datang, itu kan posisinya berbeda. Ya. Itu dia tuh langsung ingin mengikuti jadi makmum, langsung aja atau ada cara lain? Ya. Pertama, kalau kita melok ini munfarid kop ujungnya. Ini munfarid itu dia kan. Munfarid itu berpisah. Jadi berpisah berjamaah, berpisah dari imam. Jadi pertama kalau kita berpisah dari imam, kalau dari awal kita jengok imamnya tadi imam yang fasik. Bukan kalau tidak setuju dengan dia, pribadi tak boleh. Bukan kalau dendam. Hai dia tu orang atau yang apa dah kalah, aku jadi makmum sama dia. Itu masalah pribadi dah. Tapi masalah gawean dia galak judi, ada minuan dia berjoget, nyawe pula dia boleh. Kaget jadi imam. Itu namanya fasik. Fasik itu orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa. Kita tahu, maka dari awal boleh kita tidak berjamaah sama dia. Itu kita berpisah sama dia. Boleh jadi kita salat dewek atau kita keluar, tidak tahu bersama-sama dia. Yang kedua, kalau seandainya sudah masuk waktu sholat, kita baru tahu imam tadi fasik, imam tadi bernajis,
imam tadi misalnya sebelum sholat bercerita, aku semalam bebek orang, cuma hari dinginnya belum aku mandi wajib. Dah cerita-cerita, tahu-tahu di masjid jadi imam dia. Nah, dia belum mandi wajib. Tak usah belok. Artinya kita berpisah sama dia. Pas kita sedang sholat, nah imam yang cerita sama aku tadi ini. Nah maka kita berniat, kita keluar dari jamaah. Jadi jangan mati baik. Berniat keluar berjamaah, maka otomatis kita sudah tidak berjamaah sama dia. Tapi gerakan dia kita belai, rukuk, sujud, i'tidal terus sampai terakhir. Tapi kita tidak berjamaah karena imam tadi tidak sah salahnya. Boleh jadi setelah itu kita tidak tahu imam apa. Kamu tadi cerita pakai bolong, mandi wajib belum? Astagfirullahaladzim. Maka dia harus ulang lagi sholatnya. Itu kalau kita berpisah di dalam sholat. Jadi berniat di dalam hati, kita keluar dari jamaah atau keluar dari makmum. Nah, niat di dalam hati, maka otomatis kita sudah niat keluar. Kemudian kalau berjamaah ada ibu-ibu masuk di belakang, maka tidak kate ini langsung belok ibu-ibu. Kalau kita sholatnya di sini, ada makmum dua di sini, maka kuat sedikit bacaannya, sehingga ibu-ibu yang di belakang dia dengar perpindahan rukun imam tadi. Jadi langsung baik, tidak usah jadi oh ya ke belok tidak usah. Jadi langsung baik, belok langsung belok berjamaah. Berniatnya berjamaah. Seperti itu. Silakan yang lain dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah itu sebagusnya serempak sama imam atau sehabis imam membaca Al-Fatihah. Yang kedua, apabila imam membaca surahnya yang sunnah itu terlalu lama dengan kita sudah membaca Al-Fatihah, apakah kita harus diam atau mengikuti surah yang baca oleh imam itu? Yang ketiga, masalah berwudu atau jipang kita. Kayaknya sering kalau berwudu cepat keluar darah. Apakah itu harus gigi? Oh, gigi. Apakah itu harus nunggu habis darahnya atau gimana Ustaz? Ya. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita baca Al-Fatihah ketika imam baca surah. Jadi imam baca misalnya kita mulai sholat, baca doa iftitah, kemudian habis doa iftitah kita imam masih Al-Fatihah dengar ke. Habis Al-Fatihah imam baca surah, kita baru baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kita tadi baru separuh. Imam tadi baca surah Inna Ataina pendek, cepat, ganjang. Kita baru separuh Al-Fatihah, imam berukuk, Allahu Akbar. Maka Al-Fatihah kita stop ke, langsung belok imam rukuk. Jadi baca Al-Fatihah kita ketika imam baca surah. Makanya kalau kita jadi imam baca surah yang pendek, agak lambat sedikit. Lambat sedikit sehingga makmum habis Al-Fatihah kita baru pindah ke rukuk. Walaupun kita belum sempat habis imam rukuk, karena kita berjamaah belok rukuk. Wa idza raki'a farka'u, kalau imam rukuk kata Nabi rukuklah kamu. Kemudian kalau kita tadi baca surah Al-Fatihah adalah selesai, imam masih baca surah, maka diam dengarkan imam. Tidak usah meloi. Imam baca surah Al-A'la, apa kita melok pula. Sufi Ibrahim wa Musa, sedikit imam lupa. Karena kita melok baca bacaan imam. Jadi kita diam dengar ke imam sampai habis imam baca surah tadi. Imam rukuk baru kita melok rukuk. Seperti itu. Kemudian wudu. Ketika kita berwudu kalau betul darah di gigi, maka kumur-kumur ke. Biasanya kalau berapa kali kumur-kumur, lama-lama hilang darahnya. Kalau dia masih, ludahkan dulu sampai keluar darahnya, sampai bersih.
Kalau masih asin terasa kita ni asin kan, masih darahnya ini kumur-kumur lagi, sampai berhenti darahnya. Apa? Iya, sampai bersih, tak keluar lagi. Kalau dengar situ, dia kapas mati, tak baca kumur-kumur lagi. Dia ngapa ni? Mati pendarahan, dah berhenti. Biasanya kalau kita berdarah kumur-kumur berapa kali, insyaAllah setelah itu tak lagi. Tapi kalau keluar terus, gawatlah berubah itu, jangan diam tu. Jadi sampai berhenti darah. Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama Pak Ustaznya, sebutkan syarat sah seseorang untuk bisa jadi imam. Dan yang kedua, apabila seseorang imam memimpin sholat maghrib misalnya, ayat yang pertamanya itu ayat pendek, yang keduanya ayat panjang, apa hukumnya itu? Ya. Terima kasih. Ya, baca ulangan baik dah semua. Syarat jadi imam dalam hadis Nabi, pertama syaratnya akra'uhum li kitabillah, yang bacaannya lebih baik daripada yang lain. Jadi itu syarat pertama jadi imam. Yang kedua, a'lamuhum sunnah, yang lebih paham tentang sunnah. Hadis-hadis Nabi dia lebih banyak paham, lebih banyak hafal, maka dia lebih berhak jadi imam. Kalau bacaannya sama, hadis-hadis banyak sama, hafal sama, maka di zaman Nabi dia yang lebih dahuluan hijrah bersama Nabi. Sama hijrahnya dengan Nabi, maka dipilih yang lebih tua. Yang lebih tua dari yang lain. Boleh tak orang muda yang bacaannya baik, bagus, hafalnya banyak jadi imam daripada yang tua? Maka dia lebih utama.